Perpaduan antara akashiyaki dan rajoyaki selanjutnya terkenal sebagai takoyaki. Kids, siapa yang suka makan takoyaki? Makanan ini berbentuk bola-bola dengan tekstur yang empuk ini disukai banyak orang. Di Indonesia, kita bisa menemukan takoyaki di restoran Jepang maupun di beberapa acara festival yang di dalamnya menjajakan beragam jenis makanan. Namun, apakah kids tahu bagaimana asal-usul takoyaki hingga bisa terkenal dan dijual di luar Jepang? Yuk kita cari tahu. Takoyaki disebut sebagai festival food karena makanan ini selalu ada di setiap festival. Di Jepang, kita bisa menemukan takoyaki sebagai pilihan camilan wajib ketika akan menonton pertandingan basket. Bahkan karena sangat terkenalnya makanan ini di Jepang, terdapat museumnya, yaitu Osaka Takoyaki Museum, yang terletak di Universal City, Universal Studio Japan. Kisah sejarah takoyaki berawal dari zaman Taisho, ketika ditemukan kios yang menjual choboyaki. Choboyaki merupakan gorengan dari tepung terigu yang diisi dengan konnyaku yang merupakan awal mula takoyaki. Beberapa waktu berikutnya, choboyaki berkembang menjadi rajoyaki yang berisikan urat sapi dan bagian murah daging sapi lainnya. Asal mula penamaan rajoyaki karena bentuknya yang bulat-bulat, mirip dengan tombol radio transistor pada masa itu. Rajoyaki terbuat dari potongan kecil daging sapi yang direbus dalam kecap asin, lalu dicampurkan dalam adonan konnyaku dan daun bawang. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pada tahun 1933, sebuah kios panganan bernama Aizuya menjual nikuyaki, yaitu variasi rajoyaki yang diisi dengan daging sapi. 2 tahun berikutnya, pada 1935, Aizuya bereksperimen dengan membuat perpaduan antara hidangan bernama akashiyaki dengan mulai memasukkan gurita dan telur ke dalam rajoyaki. Akashiyaki merupakan nama makanan dari kota Akashi, Jepang, yang terbuat dari adonan telur, tepung terigu, dashi, dan berisi potongan gurita. Perpaduan antara akashiyaki dan rajoyaki selanjutnya terkenal sebagai takoyaki. Dalam bahasa Jepang, tako berarti gurita, sedangkan yaki berarti pemanggangan. Jadi takoyaki berarti bulatan berisi daging gurita yang dimasak dengan cara dipanggang. Sejak itu, takoyaki menjadi makanan pokok festival Jepang yang dijual di kios dan dapat ditemukan di toko dan restoran di seluruh negeri. Takoyaki kemudian berkembang ke berbagai negeri termasuk Indonesia. Nah, itulah asal-usul takoyaki berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu asal mula jajanan cakwe. Cakwe hadir sebagai bentuk protes masyarakat atas kematian Jenderal Yue Fei yang dikagumi karena memiliki nasionalisme yang tinggi. Kids, siapa yang tahu nama makanan cakwe? Cakwe merupakan sejenis roti goreng tanpa isian apapun dan cukup populer di Indonesia. Roti ini memiliki cita rasa yang gurih serta bisa kita nikmati dengan cocolan kuah sambalnya yang pedas manis. Tapi bagaimana ya asal mula munculnya cakwe ini? Yuk kita cari tahu. Di Tiongkok, cakwe juga terkenal dengan nama youtiao. Berdasarkan sebuah catatan sejarah menyebutkan kalau cakwe bermula sebagai bentuk protes dari warga Tiongkok karena kematian seorang jenderal yang dicintai rakyat pada masa dinasti Song. Dalam bahasa Hokkien, cakwe berarti hantu yang digoreng karena bentuknya yang memanjang dan pipih. Cakwe hadir sebagai bentuk protes masyarakat atas kematian Jenderal Yue Fei yang dikagumi karena memiliki nasionalisme yang tinggi. Karena sang jenderal saat itu sangat dikagumi oleh masyarakat Tiongkok, maka timbul rasa iri dalam hati Perdana Menteri dinasti Song, yaitu Qin Hui. Qin Hui pun menyusun sebuah rencana untuk memfitnah Jenderal Yue Fei hingga akhirnya ia meninggal. Masyarakat yang mengetahui kecurangan dan ketidakadilan itu hanya bisa menyimpan rasa marah karena gak punya kuasa apapun untuk membalas perbuatan jahat sang Perdana Menteri. Protes ini kemudian muncul dalam bentuk sebuah sajian roti yang terbuat dari tepung beras, kemudian digoreng dengan bentuk saling memunggungi sebagai tanda bahwa masyarakat membenci sang Perdana Menteri.
Kepopuleran cakwe ini bermula dari seorang penjual makanan bernama Wang Xiao'er dan Li Si, yang saat itu sedang berusaha menemukan ide makanan yang akan dijual. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sang penjual biasanya akan menjual cakwe sambil meneriakkan dengan sebutan "Hui goreng", yang bermaksud menghina sang Perdana Menteri. Hui goreng lalu sering diplesetkan dengan istilah Gui yang berarti hantu atau setan. Istilah tersebut biasa digambarkan sebagai cerminan sifat buruk seseorang. Melihat perkembangannya, cakwe semakin populer dan banyak digemari oleh warga Tiongkok kala itu. Cakwe atau youtiao tumbuh menjadi budaya kuliner di Tiongkok dan berbagai lingkungan masyarakatnya yang tinggal di banyak belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, itulah asal mula cakwe berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!